punya doi, kemudian diterbitkan di jurnal yang bereputasi ya, ini Health Research and System, ini cukup bereputasi, diterbitkan oleh BMC. Nah, dia BMC. BMC itu apa ya? British Medical Journal ya. Ya, keluarganya itulah ya. Oke, dengan judulnya adalah Bridging the Gap ya. Jadi ini menemukan gap, sebenarnya dia menggali permasalahan aja. Menggali permasalahan health financing, ya, pembiayaan kesehatan yang khusus untuk promosi dan pencegahan penyakit di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi masalah-masalahnya apa sih? Oke, ini saya bukan bagian dari penulisnya, nggak ada saya di sini, tapi kalau saya lihat orang-orangnya di sini cukup apa namanya familiar dan mereka kredibilitasnya cukup tinggi ya. Ahmad Fuadi ini dari Fakultas Kedokteran, ini dari Fakultas Ekonomi. Kalau ini beliau aktif di luar negeri ya, di London ya. Kalau ini dari Bappenas ya, dari Bappenas. Nah, itu beberapa yang saya ketahui. Kemudian kita lanjut saja ke, kalau baca abstraknya langsung selesai ya gitu ya. Ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Ke pendahuluan terlebih dahulu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya financing ya, financing itu keseluruhan aktivitasnya ya. Jadi mulai dari budgeting ya, budgeting itu buat anggaran, sampai ke spending ya, sampai ke spending, sampai ke siapa yang mengelola, siapa yang mengelola, siapa yang dapat dananya. Nah, itu financing ya. Nah, kalau health financing maka, keseluruhan proses tersebut mulai mulai dari budgeting hingga spending ya, yang terkait dengan kesehatan. Nah, itu kalau health financing ya. Ini health financing itu ada untuk preventif dan kuratif ya. Nah, sayangnya di artikel ini hanya khusus untuk preventif dan promotif saja. Mengapa hanya preventif dan promotif saja? Mari kita lihat mulai dari latar belakang terlebih dahulu ya. Latar belakangnya bahasa Inggris, kita coba baca sama-sama, tapi ini kondisinya di Indonesia ya. Tapi ini kita lihat dulu secara global ya. Bahwa kejadiannya di global, global itu artinya keseluruhan negara ya. Itu expenditure itu belanja ya. Artinya bukan bukan budget lagi ya, tapi yang sudah dikeluarkan, yang dibelanjakan ya. Spending ya, real spending, expenditure ya, untuk 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 preventive care ya, itu 32%. Jadi rata-rata negara di dunia itu untuk pengeluaran kesehatan untuk preventif promotif itu 32% ya, sedangkan pengeluaran untuk kuratif itu 60% ya. Nah, artinya lebih banyak kuratif, lebih banyak untuk pengobatan. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia ya, tapi di kondisi di global. Nah, kondisi yang memprihatinkan itu bahkan terjadi di low middle income countries ya. Nah, kalau belum tahu apa itu low middle income countries itu, bahasa Indonesia sebenarnya negara berkembang ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah negara berpendapatan menengah dan ke bawah. Ya. Kalau high income countries itu negara-negara maju ya, contohnya Eropa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini berapa spendingnya atau expenditure-nya untuk kuratif lebih besar lagi. Kalau rata-rata negara maju itu 32% untuk preventif, ternyata di negara-negara berkembang itu lebih kecil ya, 11%. 11% untuk preventif. Ya preventif ini non pengobatan ya, bisa untuk penyuluhan, bisa untuk, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya ya. Nah, bahkan angka kuratifnya atau dana yang dikeluarkan negara untuk, kuratif ini lebih tinggi, itu 54%-nya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia yang notabene-nya itu, punya 270 juta penduduk ya.
Apa yang terjadi? Ternyata tidak jauh berbeda angkanya dengan, eee, negara berkembang rata-rata, tapi walaupun di atasnya sedikit ya. Jadi pengeluaran untuk preventif dilakukan oleh, di kita ada badan yang namanya BPJS Kesehatan ya, itu lebih banyak pengeluarannya untuk kuratif. Nah, untuk kuratif ya. Oke, jadi terbayang ya Bapak Ibu ya dari satu paragraf ini, apa yang terjadi di negara kita. Jadi memang intinya Indonesia itu banyak pengeluaran-pengeluaran untuk kuratif, yang kedua untuk belanja modal, belanja pegawai, belanja alat, ya, belanja fasilitas, ya, dibandingkan untuk, belanja-belanja yang sifatnya preventif promotif gitu ya. Okay, these figures are worrying ya. Kenapa kok belanja kuratif itu, mencemaskan? Nah, kita lihat ya, ini arahnya adalah ke penyakit ya. Nah, kondisi penyakitnya seperti apa sih? Ya, kalau di nasional kita punya data namanya Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, tapi ada juga pantauan global ya, namanya Global Burden Disease ya. Ini kalau, penjelasannya ini Global Burden Disease ini, adanya di University of Washington ya. University of Washington mereka membuat semacam, survei untuk memantau tren ya, tren penyakit-penyakit termasuk NCD dan infectious disease ya, yang mana Indonesia masuk dalam pemantauan mereka, Global Burden Disease ini gitu ya. Nah, tapi kalau perbedaannya ya, kalau SKI itu menggunakan angka prevalensi ya. Prevalensi itu adalah proporsi antara, individu yang terkena sakit dengan total individu gitu ya, oke. Nah, tetapi kalau di Global Burden Disease ini dia menilai penyakitnya tidak menggunakan satuan prevalensi ya, tetapi menggunakan satuan yang namanya DALY ya, Disability Adjusted Life Years. Nah, ya. Apa itu? Nah, itu saya harus searching-searching dulu ya, tapi intinya adalah, kualitas hidup seseorang yang menurun ya, kualitas hidup yang menurun karena terkena, eee, penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya, yang sifatnya irreversible, kronis, jangka panjang gitu ya. Nah, data GBD ini menyebutkan bahwa, eee, secara global ya, NCDs ya, NCDs ini sebanyak 64% bebannya ya, sementara penyakit menular itu 26%. Ya bukan masalah, eee, apa namanya, keparahan penyakitnya ya, bukan masalah jenis penyakitnya, tapi masalah keparahan penyakitnya ya. Artinya apa? Artinya mereka yang terkena penyakit NCDs itu ya, eee, produktivitasnya berkurang, nah itu ya. Kemudian ada juga yang mengakibatkan, kematian dini dan lain sebagainya ya, sehingga itu juga akan merugikan negara kan ya. Nah itu angkanya 64%, burden-nya atau bebannya 64%. Bahkan di Indonesia melebihi rata-rata global ya, untuk NCDs itu bebannya 72%. Nah itu ya, ini satu, belanjanya ternyata lebih banyak ke kuratif ya, 2 beban, NCD-nya ternyata cukup tinggi ya secara DALY-nya 72% rata-rata ya. Ini di total dari berbagai macam NCDs ya, ada, eee, diabetes, stroke, cancer, dan lain sebagainya gitu ya. Ditambah lagi ada nutritional disease ya, sekitar 21%. Nah gitu ya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang
tidak bisa dalam waktu singkat diselesaikan. Jadi perlu, jangka panjang gitu ya, antara NCDs dan nutritional disease ini. Tidak bisa dalam waktu singkat. Karena dia memerlukan jangka panjang, tentu dia memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, ya, dan itu akan, merugikan secara spending gitu ya. Merugikan secara spending. Artinya spending-nya ya, expenditure-nya itu akan semakin banyak gitu ya. Tetapi ya, bagaimana kondisi financing negara kita ya untuk ya, untuk mensupport, apa namanya, kejadian yang terjadi ini ya. Ternyata kita lihat di sini, eee, belanja untuk asistensi kesehatan itu hanya 4,7%. Nah, artinya, belanja untuk ya preventif promotif ya, itu cukup kecil ya, cukup kecil angkanya ya, dibandingkan dengan, kuratifnya. Jadi terlambat ya orang sakit diobatin, padahal mereka ya ada yang sembuh, ada juga yang kualitasnya turun, ada juga yang meninggal. Nah, dananya banyak dihabiskan untuk itu, gitu, untuk penanganan NCDs ya. Oke, ditambah lagi ya, kita kemarin punya yang namanya, pandemi COVID-19 ya, makin jebol lah itu pendanaan ya, jebol itu pendanaan. Kalau kita, eee, melihat aspek pendanaan kesehatan ini ya bagian dari APBN ya, dan nantilah kita cerita tentang APBN ya. Kayak gitu ya. Jadi, pembiayaan apa, dana nasional ya yang dihabiskan itu untuk kuratif NCD, untuk pandemi Covid ya, dan untuk penanganan penyakit-penyakit nutrisi tadi ya, masalah nutrisi tadi, sehingga menghabiskan biaya yang cukup mahal ya. Padahal kita punya deklarasi Alma Ata. Deklarasi Alma Ata itu, harus ada ya, harus ada health promotion dan health prevention. Nah, gitu ya. Kita memerlukan health financing reform sebenarnya ya, untuk, lebih banyak, mengeluarkan pendanaan ya untuk promosi kesehatan dan, eee, pencegahan penyakit. Walaupun itu kenyataannya tidak mudah ya, kenyataannya tidak mudah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang di bagian penganggaran mungkin ya, ya lebih enak dananya itu digunakan untuk, yang jelas dan yang pasti-pasti kan gitu ya. Untuk beli alat, untuk beli sarana, untuk, penanganan penyakit ya, itu lebih mudah dibandingkan dengan membuat hal-hal yang sifatnya preventif dan edukatif maupun pencegahan. Itu, eee, contoh-contohnya lebih sedikit gitu ya, dan perlu inovasi yang tidak sederhana. Nah itu ya. Bahkan output-nya juga tidak terlihat ya. Kita ngasih penyuluhan, apa output-nya kan gitu ya. Kita ngasih screening, apa output-nya gitu. Jadi harus jelas. Ya gitu, oke. Maka investasi untuk pendanaan, apa namanya, pendanaan untuk preventif dan promotif itu sangatlah penting untuk quality of life ya. Oleh karena itu sebenarnya penelitian ini mencoba untuk meng-capture gitu ya, bagaimana sih framework ya, pendanaan kesehatan yang ada di negara ini gitu ya, yang ada di negara Indonesia, kurang lebih gitu ya, itu untuk dari sisi pendahuluan. Nah jadi
Nah, Bapak Ibu juga kan tesisnya adalah tesis IMROT ya, beberapa sudah ada yang menyusun tesis ya. Pendahuluan tesis itu cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf saja ya, nggak usah terlalu banyak. Ini sebenarnya agak kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi kita sudah lihat ya, permasalahan intinya adalah dana banyak digunakan untuk kuratif gitu ya, preventif promotifnya kurang dan, eee, pertanyaannya adalah bisa nggak sih atau dari mana sih dana untuk preventif promotif? Nah, maka dia meng-capture ya framework, pendanaan kesehatan yang ada di Indonesia. Ya karena Bapak Ibu levelnya ada level magister ya, maka saya juga akan membaca metode ya, supaya barangkali ada yang lagi nulis metodologi, nah kita bisa, perhatikan dengan seksama di sini. Nah, untuk pertama-tama itu pasti biasanya adalah, eee, desain ya, desain studi ya. Ini penelitiannya desain studinya adalah kualitatif ini sebenarnya ya, kalau kita lihat. Karena di sini ada yang namanya in-depth interview ya. Dan juga fokus group discussion ya. IDI ini bukanlah Ikatan Dokter Indonesia, bukan ya. Tapi IDI itu singkatan dari in-depth interview di jurnal ini gitu ya. Dan fokus group discussion disebut dengan FGD ya, yang dia mulai penelitiannya itu dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya. Oh ternyata dia mix ya, mix metode ya, metode. Kualitatifnya melalui ini dan kuantitatifnya melalui online survei. Kita lihat dulu ya, kualitatifnya bagaimana. Untuk metode kualitatif ya, rencananya melakukan, in-depth interview ya, dengan multi stakeholders. Jadi nggak bisa tuh hanya dari Kementerian Kesehatan saja. Ya emang ini masalah penyakit ya, masalah penyakit. Ini masalah pencegahan gitu ya, tapi tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan saja. Tidak bisa mengandalkan dinas kesehatan saja, gitu ya. Pasti ada dinas-dinas lain yang terlibat, gitu kan. Nah, makanya dia melakukan wawancara dan diskusi dengan multi stakeholders, gitu ya. Oh, bahkan, informanya di sini ada 22 ya, ada 22 stakeholders dari sisi akademik atau expert ya, kemudian ada sisi kementerian, oh ini kementeriannya ya, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Nah, ya. Kenapa kok Kementerian Dalam Negeri? Karena kita sistemnya adalah desentralisasi gitu ya. Jadi perlu ada Kemendagri. Selanjutnya FGD-nya dengan siapa? FGD-nya dengan ini ya, health workers, tenaga kesehatan di puskesmas dan 30 community health volunteers. Ini kader ya, THV. Ini kader ya. Nanti kita bisa lihat detailnya di tabel 1. Oh ini dia ya, untuk, stakeholders yang diwawancara. Ministry of Finance ada 5 orang ya, FGD-nya dengan apa namanya, asosiasi ya, ada dokter sesuai bidan, asosiasi kesehatan masyarakat ya. Oke begitu, kemudian kita lihat bagaimana kuantitatifnya ya. Nah ini dia kuantitatifnya yaitu melalui online survei ya. Health Promotion and Disease Prevention Program. Nah, ini online kuesionernya ada linknya nih. Nah, itu ada linknya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan, membuat kuesioner ya harusnya ada dicantumkan linknya ya. Tapi kalau
Bapak Ibu kan ada di lampiran ya, maka dalam kurung lampiran gitu ya. Kalau ini dia cantumkan link kuesionernya. Nah, siapa saja respondennya? Respondennya adalah healthcare personel di PHC, di puskesmas ya, primary healthcare gitu ya. Oh, ini cukup besar ya. Jadi considering-nya 38 provinsi untuk mendapatkan representatif tiap-tiap provinsi ya. Jadi minimum dia memerlukan 580 responden ya. Ya, jadi ini kuantitatif ya. Nah, kemudian bagaimana dia cara menganalisis datanya ya, dia menganalisis datanya itu melalui konten analisis ya untuk, kualitatif artinya ada petikan wawancara gitu ya, ada petikan wawancara. Apa saja yang di konten analisiskan, ada achievement, challenge ya, kemudian current implementation, ya kayak gap lah ya permasalahannya gitu ya. Nah, kemudian dibuat coding-coding ya, dibuat coding-coding. Ini kualitatif ya. Nah, kalau data kuantitatif dia gunakan software ya. SPSS hanya salah satu software. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga diajarkan macam-macam software ya di perkuliahan ini ya. Ini cara validasi datanya melalui triangulasi ya. Triangulasi kemudian nah, ini ada yang kurang ya, yaitu apa namanya etik ya, etik riset. Ini nggak ada nih etik risetnya. Oke, bagaimana eh, gap dari health financing dan promotion dan health disease prevention ya yang di Indonesia ini berikut adalah hasilnya ya, kita ke hasil. Pertama gap between theory and practice ya. Kita langsung lihat aja figure one ya, ini figure one ya. Ya figure one. Figure one ini adalah eee, current health financing framework ya. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu, eee, national budget ini adalah APBN ya, APBN, kemudian yang namanya desentralisasi, itu ada national level, ada provincial level, distrik itu kabupaten kota ya. Nah, dia sampai menyempitkan dari kabupaten kota itu level komunitasnya bagaimana, dan ini adalah targetnya, atau penerimanya gitu ya, targetnya atau penerimanya. Nah, pendanaannya itu dari Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, kemudian kementerian lainnya, ya, kementerian lainnya. Kalau dari Kementerian Kesehatan pun ya, itu ada berbagai macam jenis dananya ya, ada deconcentrated fund dan assistant tax fund. Ini dana yang dikirimkan ke provinsi dan distrik ya, kabupaten kota. Ada juga dana dari Kemendes ya, Kementerian Pedesaan, itu dia punya dana desa yang langsung ke desa ya, langsung ke desa tanpa melalui provinsi dan kabupaten kota. Ada pendanaan lain-lainnya ya, eee, ada dari tax ya, dari tax, dari pajak ya. Nanti Pak Roni akan menjelaskan lebih detail ya, earmarking ya, earmarking tax. Kemudian ada specific allocation fund, ini pasti Bapak Ibu tahu semuanya ya, itu dana alokasi khusus ya, BOK.
bantuan operasional kesehatan ya. Nah itu ke puskesmas ya puskesmas dan diterima kayaknya kalau ngelihat ini langsung ke puskesmas ya, puskesmas. Nah ini ya ke puskesmas, PHC itu dinas kesehatan ya, health office ini dinas kesehatan, PHC ini puskesmas gitu ya. Itu jadi, lah kenapa kok dananya nggak satu gitu ya, sebenarnya paling enak tuh dananya satu. Kalau di Thailand tuh dananya satu, satu sumber jos gitu ya, ini kan. Kalau kita enggak, dananya macem-macem ya. Ada dana desa, langsung ke desa, ada apa tuh yang nggak ada di sini, tapi yang buat provinsi tertentu itu apa namanya ya? Saya lupa lagi. Provinsi yang tertinggal dan Otsus ya, nah, dana otonomi khusus, nah, itu kan ya. Jadi sumbernya beragam, gitu ya. Walaupun sumbernya beragam, permasalahannya sama ya. Untuk kuratif, untuk beli alat, untuk itu paling besar proporsinya ke sana, gitu ya. Nah, selain pendanaan-pendanaan ini ya, ada juga pendanaan yang dari Social Security ya. Social Security di Indonesia itu ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi karena ini kita ngomongnya adalah pendanaan kesehatan, maka fokusnya adalah dari BPJS Kesehatan, yang mana dia punya dana kapitasi dan prolanis ya. Dana untuk prolanis yang diberikan ke fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan. Kira-kira itu dan targetnya itu siapa sih? Ya, targetnya kita lihat spesifik targetnya di sini ya. Ya kalau namanya, pendanaan untuk pencegahan gitu ya, itu harusnya ke health promoters ya, harusnya ke community health volunteers ya, harusnya masuk ke posyandu, harusnya masuk ke Pospindu ya. Jangan sampai dari sini banyak nih ya, di sini banyak, dipotong di sini, dipotong lagi di sini, dipotong lagi di sini, dipotong lagi di sini, nah di sini cuma dapat kecil-kecilnya aja. Nah itu kita yang nggak pengen terjadi sebenarnya ya. Jadi bagaimana agar dana itu utuh dari sini, tapi bisa dimanfaatkan ke sini. Posyandu ke Pospindu ya, ke Chronic Disease Management Program Prolanis ya, ke klinik-klinik, ke civil society gitu ya. Nah itu kalau ke community level, atau bisa juga ke individual level. Nah kalau individual level ke siapa? Ke mereka, ke orang yang sehat gitu ya, mereka yang at risk ya. Bisa jadi orang sehat tapi tidak tahu kalau mereka at risk. Nah, gitu ya. Mereka yang sudah terkena penyakit. Nah, ini kan pencegahan. Kalau mereka yang sudah terkena penyakit, nah, Bapak Ibu sebagai calon magister kesehatan masyarakat juga harus tahu ya, bahwa pencegahan itu punya 5 tingkat, 5 level prevention. Bapak Ibu harus hafal gitu ya. Pada orang yang sehat juga pencegahan, pada orang yang sakit pun juga pencegahan. Agar apa, orang yang sakit itu tidak menjadi komplikasi gitu ya. Nah, kalau pada orang yang komplikasi apakah pencegahan? Nah, iya pencegahan juga. Pencegahan supaya apa? Supaya komplikasinya tidak semakin parah. Nah, gitu ya. Pencegahan di primordial ya, ini pola hidup sehat ini ya, primordial ini ya. Kemudian, pencegahan primer ya, ini, lebih ke screening ya, kalau pencegahan primer ini ya. Dan juga pencegahan sekunder dan tersier ini lebih khusus lagi dari screening ya, bisa ke diagnostik tes ya, di pencegahan-pencegahan yang lebih lanjut lah ya. Ya ini karena isunya adalah pencegahan jadi itu ya, ada yang coret-coret ya. Mungkin ada yang mau berkomentar dulu Bapak Ibu dari Figure One ini?
Silakan. Halo, ada ya? Ada Ya, sih ya. Kak. Oh iya. Ada yang mau berkomentar mungkin? Izin, Pak Rizky. Ya, silakan. Heeh. Kalau terkait dengan apa yang dikatakan terkait dengan perencanaan pendanaan ini, sebenarnya dari kementerian ini sudah memberikan kontribusi dalam hal pembiayaan ini sudah cukup baik. Tapi ada satu hal yang mungkin masih perlu dipikirkan kembali, bagaimana besaran dana itu sampai ke tingkat kabupaten. Karena kementerian ini akan memberikan biaya pendanaan untuk program-program yang seksi, seperti pencapaian SPM dan sebagainya. Dan itu pun penentuan besaran ataupun nilai pagu anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan yang kemudian disampaikan kepada kabupaten kota itu kadang-kadang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang di lapangan. Kemudian, padahal kebutuhan kami di kabupaten misalnya tidak seperti sebanyak yang, disampaikan oleh kementerian. Kadang-kadang kita juga, memerlukan, apa namanya, satu kegiatan atau pendanaan yang memang dibutuhkan, untuk kegiatan lain dan, yang sesuai dengan kearifan lokal. Tapi ternyata kan tidak, kadang-kadang kita harus, eee apa ya, menelan bukan menelan mentah-mentah dana yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang kadang-kadang ketika kita implementasikan, oh ternyata nggak sesuai. Misalnya seperti ini, misalnya di tahun yang lalu kita mendapatkan dana DAP misalnya untuk peningkatan pelayanan primer itu untuk, 14 puskes misalnya nih, 14 puskes. Tapi ternyata di tahun yang akan datang, kita harus merencanakan juga untuk 14 puskes itu. Padahal pada saat pada saat kita memberikan, apa namanya, alasan untuk memindahkan, lokasi, lokus, untuk selain 14 puskes itu pun tidak bisa. Sehingga, eee, kepemerataan proses dari anggaran itu supaya bisa digunakan, sebagai peningkatan mutu, di masing-masing puskesmas itu juga tidak tercapai karena hanya puskesmas-puskesmas itu. Inilah yang akan menjadi kendala ketika program-program hanya program-program isu dan program-program SPM saja yang dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua memang kita di kabupaten itu kan ada pembiayaan, untuk yang dari APBD ya Pak Rizky ya. Tapi, pembiayaan APBD yang, di kabupaten itu kan memang dananya tidak sebanyak yang diluncurkan oleh kementerian melalui dana BOK. Kadang-kadang kita harus memangkas, harus mengefisiensi kegiatan-kegiatan yang kita anggap perlu di seksi kita sendiri, itu tidak terlaksana karena ketidaktersediaan, dana di kabupaten. Sehingga untuk capaian-capaian dukungan USPM itu pun, akhirnya tidak tercapai secara maksimal ya. Karena kita punya SPM 12 harus 100% semua. Di situ ada kegiatan pendukung. Di situ ada kegiatan penunjang. Nah, seperti kami dengan masyarakat yang, kurang lebih 6.000 sekian jumlah penduduknya, kita tidak mendapatkan dana alokasi khusus untuk, obat-obatan dan ini, sangat-sangat apa ya, mengganggu sistem ketahanan kesehatan yang ada di kabupaten. Nah, saya tidak tahu persis, seperti apa pemerintah di pusat itu membagi dananya, mungkin mereka sudah punya dasar dan alasannya ya, tapi, keputusan yang diambil akhirnya, membuat kami yang di kabupaten itu agak bingung juga, bagaimana kami mau melayani masyarakat, untuk meningkatkan ketahanan kesehatan ketika biaya untuk pengobatan, yang disupport oleh APBD hanya
2 M misalnya dari yang kita butuhkan menjadi 10 M. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Rizky, dari perencanaan ini saja, perencanaan penganggaran ini saja sudah mengganggu sistem keseimbangan, untuk, ketahanan, kesehatan melalui, eee eee, sarana penunjangnya gitu Pak Rizky. Terima kasih Bu Yeti, eee, komentarnya ya. Ya, beberapa permasalahan adalah, satu APBD ya, APBD atau local revenue itu terbatas ya, banyak mengandalkan dana dari pusat ya, gitu ya, mengandalkan dana dari pusat. Ya, tapi yang diceritakan Bu Yeti tadi adalah, untuk pemenuhan obat ya. Nah, kita fokusnya ini di pencegahan ya, Iya. pencegahan. Ini saya sih kali ini di pencegahan, tapi nggak apa, nggak masalah. Ya, artinya dari APBD untuk, apa, pengadaan obat itu kurang gitu ya. Harusnya di-support-nya banyak banyak sumbernya gitu ya, banyak sumber. Nah itu ya, yang bagus sih memang menjadiin satu, ya maafin tapi tidak semudah itu ya, semudah itu. Iya memang tidak mudah Pak, jadi sulit. Baik baik. Ya sebenarnya bisa saja asalkan ada peraturan yang berani ya mengubah sistem ini. Tapi bisa tapi, eee, pendanaan ini memang kekurangannya kedua kekurangannya adalah di fleksibilitas ya. Ya harus sesuai dengan perencanaan di awal kan gitu ya, kalau mau mendadak diubah di tengah-tengah itu juga entah jadi masalah, entah tidak bisa ya. Sangat kaku gitu ya, kaku itu kekurangan kedua ya. Itu yang kita punya dana bebas ya untuk mengatur pendanaan. Oke baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau berkomentar dari sistem yang framework yang ada di, eee, negara kita Indonesia ini ya? Ya masalahnya tentu saja di sini ya, masalahnya tentu saja di sini. Apa saja masalahnya kita lihat ya. Tiba koneksinya terputus. Suara saya terdengar kah? Dengar Pak. Dengar, Pak. Bentar Pak. Baik, terima kasih. Ya, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu untuk dana pencegahan itu digunakan untuk beli apa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Untuk pencegahan itu biasanya BMHP sesuai dengan program SPPN ya. Apa contohnya? Contohnya TB misalnya pengadaan alat TCM, kemudian PTM itu untuk POCT, gula darah, seperti gula darah dan sebagainya. Ya, eee, iya jadi memang ada pemenuhan alat yang untuk pencegahan juga ya. Sebenarnya, eee, tidak hanya untuk alat ya, tapi untuk kegiatan juga bisa ya. Ya untuk mendanai, apa namanya, eee, kader gitu ya, gitu ya, untuk mendanai posyandu ya,
untuk mendanai Posbindu, gitu ya, misalnya gitu. Beberapa pendanaan preventif promotif. Ya kalau alatnya sudah ada berarti screening-nya ya, kalau TCM-nya sudah ada kan, kemudian pendanaan untuk screening-nya bagaimana gitu kan. Terus kalau alat, eee, alat gula darahnya sudah ada, kita dana untuk screening-nya, dana untuk kegiatan screening-nya sehari-hari bagaimana gitu ya. Oke, maka permasalahannya apa saja sih? Nah, kita lihat ya. Mmm, Despite the some funding schemes still come from national government to provision level ya. However, only tax revenue sharing from tobacco products seperti indikator saja. Ya, jadi dananya banyak sumber, tapi masing-masing khusus ya. Masing-masing ada yang harus ke apa, gubernur dan eee, kabupaten kota, ada juga dana pajak ya yang bisa ke yang kesehatan gitu ya. Di puskesmas itu dapat dana dari kapitasi dan juga dapat dana dari eee, Kementerian Kesehatan ya, BOK gitu ya. Mayoritas, apa namanya, puskesmas mendapatkan lak lak flexibility. Nah, itu ya tadi yang saya sampaikan ya, lak flexibility ya, kemudian kan oleh spesifik program such as Germas ya. Ya, jadi puskesmas hanya bisa untuk mengalokasikan dana ini untuk beberapa kegiatan yang terbatas ya, Kermas ya. Jadi perlu inovasi ya, inovasi pendanaan preventif promotif seperti apa lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Then we identify three technical issue ya. Yang pertama adalah coordinating budget planning multiple schemes is complex ya. Jadi buat laporannya itu akan berbeda-beda ya. Buat laporannya akan berbeda-beda. Ya. The process combining resources is time consuming karena buat laporan yang berbeda-beda itu tentu akan memakan waktu ya. Delay budget, delay approval, delay program itu terlaksana. Ya, karena sumbernya berbeda-beda, tergantung approval-nya gitu ya. Itu bisa delay ke programnya. Ya, saya kira permasalahan lainnya adalah ini ya, kompetensi dari kader ya, kompetensi dari kader yang kader mungkin ikut membantu mentensi misalkan gitu ya, tapi apakah semua kader bisa mentensi dengan optimal gitu ya. Nah kemudian village fund, apakah ada permasalahannya kita lihat sama-sama ya. Ya sebenarnya tidak ada permasalahan yang berarti ya, harusnya bisa, tapi, eee, masih sedikit ya dana dari village fund ini yang digunakan untuk edukasi ya, membersihkan toilet, perilaku hidup sehat ya, kemudian, eee, konseling nutrisi ya, itu harusnya bisa juga dari, eee, dana desa. Nah sumber pendanaan yang paling banyak tuh dari mana sih? Dari POK ya, dari POK ya, dari BLT, kapitasi, kemudian ke
tax revenue ya, tax revenue. Oke, jadi itu beberapa permasalahannya ya. Ya, inti dari jurnal ini sih ada di gambar satu ini ya. Pertama dari sumber dana yang beragam. Ya, ini adalah pendanaan kesehatan ya. Jadi struktur dana yang dia itu dari siapa yang mengelola hingga siapa yang menerima itu adalah pendanaan kesehatan. Ya. Nah, semuanya kuncinya ada di kedua dengan permasalahan-permasalahan yang kita sudah urai tadi ya. Kemampuan petugasnya, kemudian keterbatasan petugas mungkin ya. Saya yakin nggak semua puskesmas itu punya tenaga kesmas, saya yakin ya di Indonesia. Keaktifan Pospindunya, keaktifan Posyandunya gitu ya. Kalau untuk kuratif sih jelas ya, tinggal berapa tarifnya bayar gitu ya. Kalau untuk program-program yang sifatnya preventif promotif, Germas, kesehatan lingkungan, screening ya itu butuh inovasi ya, butuh inovasi. Siapa yang harusnya dapat, di mana gitu ya. Apakah level sekolah, apakah level perkantoran gitu ya. Apakah level warga gitu ya. Dan hasilnya pun tidak terlalu terlihat nyata ya. Hasilnya tidak terlalu terlihat nyata. Apakah itu berbeda seperti membangun jalan misalkan ya. Jadi dana untuk membangun jalan. Itu langsung kelihatan tuh hasilnya. Dana untuk membangun jembatan, dana untuk penerangan jalan, itu langsung kelihatan. Tapi kalau untuk health promotion, ya, untuk health education, itu hasilnya tidak terlalu langsung kelihatan. Suaranya hilang, Pak. Maaf ini sinyalnya ini banget ya. Kalau outputnya untuk pendanaan preventif promotif ya, itu kira-kira apakah apa saja outputnya? Tidak bisa jawab. Kalau beli alat, cepat ya, gampang ya. Kalau bangun jembatan, jembatannya jadi kan gitu ya. Kalau bangun jalan, jalannya ya bagus kan gitu ya. Kalau preventif promotif apa indikatornya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Halo? Perilaku, Pak. Perubahan perilaku, wah, sulit sekali. Gimana cara ngukur perubahan perilaku? Katanya gini, jiwa keibuannya kayak ada nih. Dia kayak jadi bawa betinanya gitu. Untuk promotif, Pak, tersampaikannya informasi kepada Tersampaikannya informasi lupa gitu ya informasinya ya. kemudian di feedback gitu. Kemudian kalau
preventif tidak terjadinya penyakit. Angka kesakitan Tidak turun gitu. terjadi. Nah, itu bisa ya. Untuk indikatornya satu, prevalensi penyakit menurun ya. Itu bisa tuh. Tetapi tidak dalam waktu singkat. Butuh waktu. Ya. Selain prevalensi penyakit menurun apalagi? Indikator-indikatornya itu tidak terlihat langsung dengan angka mata kepala. kematian, Gitu. angka kematian, angka morbilitas. Nah, angka kematian menurun, Morbilitas. angka morbiditas, Angka kesakitan gitu morbiditas maksudnya. ya. Terus satu lagi yang penting juga adalah kasus baru ya. Nah, kalau dia screening maka kasus baru. Kasus baru. Artinya adalah mereka yang tidak tahu kalau mereka itu seharusnya berisiko tinggi menjadi tahu mereka. Atau tidak harus berisiko tinggi lah. Punya risiko terhadap sakit, mereka jadi tahu. Mereka yang punya sakit tapi tidak tahu jadi tahu. Nah, maka angka insidensi penyakit yang bisa langsung ditanggulangi, dikendalikan. Tidak atau belum menjadi level yang complicated ya. Complicated. Itu kalau screening ya. Kemudian kalau kesehatan lingkungan misalnya, apa tuh indikator outputnya? Tempat-tempat fasilitas umum dan tempat-tempat pengolahan pangan memenuhi syarat. STBM, Pak. Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat-tempat tadi memenuhi syarat. Kemudian survei kesehatan air minum rumah tangga tervalidasi dengan baik. Ya itu ya. Ya, artinya indikator-indikatornya kurang menarik gitu ya. Kurang terlihat dengan mata. Itulah yang mengakibatkan belanja untuk preventif promotif itu tidak jadi prioritas ya. Mending beli obat aja gitu ya. Beli obat atau kuratif ya. Mending untuk beli ya pengobatan ya. Lebih jelas sembuh gitu kan. Tertangani. Ya, tapi kita sebagai seorang kesehatan masyarakat itu harus mengutamakan sebenarnya pendanaan untuk preventif dan promotif ya. Ya mungkin ini sedikit ya, maka apa yang diperlukan untuk peningkatan pendanaan preventif dan promotif itu ya, yang pertama adalah ya kita pertajam dulu teorinya. Apa aja sih yang termasuk dalam aspek preventif promotif itu ya. Selain penyuluhan lagi kan gitu ya. Penyuluhan, screening, germas gitu ya. Teori-teorinya apa saja dijabarkan gitu ya. Nah, harusnya itu menjadi sebuah legal regulatory basis. Jadi ada suatu regulasi ya yang menerapkan, yang memaparkan ini loh pendanaan untuk ini loh menu-menu ya belanja preventif promotif yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah, harusnya begitu ya. Jadi punya menu harusnya Kementerian Kesehatan ya. Regulasinya cukup tingkat Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian dari menu-menu yang ada yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, mungkin peraturannya sudah ada, mungkin petunjuk teknisnya sudah ada, tapi yang preventif promotif saya kira belum ada ya petunjuk teknisnya.
Nah, itu disosialisasikan ya, kan di tingkat gubernur, tingkat wali kota, dan juga dilatih di tingkat community base. Nah, latih ya, promotornya dilatih, kadernya dilatih ya. Nah, ditambah lagi zaman sekarang yang diperlukan adalah sistem informasinya ya. Bayangkan kalau pelaporannya manual dari bawah sampai atas ini tentu akan makan waktu ya. Nah, apalagi sumber dananya berbeda-beda, aplikasinya juga bisa jadi berbeda ini. Saya kurang tahu gitu ya. Tapi kita lihat di puskesmas saja satu aplikasinya adalah Piker gitu kan. Nah, kemudian mungkin ada aplikasi lain untuk yang ke Dinkes dan ke Kemenkes misalnya, mungkin gitu ya. Aplikasi apa namanya ya? Saya nggak tahu aplikasinya ya. Satu Sehat, Pak. Satu Sehat ya kan. Satu Piker, satu Sehat. Padahal sama-sama dana juga kan ya gitu ya. Asik mungkin gitu ya. Nah, intinya dia harus strong basis information system ya. Walaupun platformnya berbeda gitu ya, tetapi bisa interoperable, ya saling terhubung ya. Nggak harus terintegrasi, nggak harus ya. Yang penting ketika nanti disatukan itu bisa. Nah, itu penguatannya kira-kira gitu ya. Disertai dengan perencanaan hingga implementasi yang memadai. Ya. Perencanaan dan implementasi yang memadai. Nah, di sini sudah ada menu-menunya. Silakan di daerah itu kalau misalkan mau berbasis kebudayaan lokal gitu ya, berbasis apa nih, penyakit-penyakit yang jadi prioritas ya di tingkat lokal gitu ya. Nah, dipersilahkan kan, dan dibuat indikatornya kan, buat indikatornya jadi harus turun berapa persen ya, berapa persen. Tapi bukan buat pengobatan ini maksudnya ya, tapi untuk Recording in progress. terlambat sekali ini direkam tapi nggak apa ya. Bukan untuk pengobatan tetapi untuk health promotion dan juga health prevention gitu ya. Yang dilakukan monitoring dan evaluasi gitu ya. Apakah ketika prosesnya ya itu sesuai dengan perencanaan dan telah mencapai target. Nah, itu kira-kira. Framework health financing untuk pencegahan yang ada di Indonesia gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi sebelum ditutup Apa itu? kuliah ini ya, mungkin ada yang mau diskusi lagi sebentar lagi. Nah, intinya untuk framework pendanaan kesehatan yang ada di Indonesia itu berlakunya adalah seperti yang ada di gambar satu ini. Nah, karena kita ini desentralisasi, maka ada dari tingkat pusat dan ada dari tingkat daerah. Kalau di pusat itu kita punya APBN, kalau di daerah kita punya APBD ya. APBN ini juga permasalahan lagi ya. Jadi kita itu hidup dari hutang ya. APBN kita itu sebesar 2.000 triliun, tapi utangnya mencapai 5.000 atau 7.000 triliun gitu ya. Jadi utang kita luar biasa. Jadi pemerintah kita itu belanjanya itu sebenarnya ya, ini jadi evaluasi Pak Jokowi ya, nggak apa-apa lah ya sedikit ya. Banyak untuk bangun jalan tol ya, banyak untuk hilirisasi katanya ya, bangun smelter dan lain sebagainya gitu ya.
dan itu pun dari utang. Banyak untuk belanja pegawai, dan itu pun dari utang. Jangan lupa utang itu ada bunga ya, utang itu ada bunga, maka salah satu komponen belanja itu nanti ya bayar utang. Nah gitu ya. Jangan sampai komponen belanja yang terbanyak itu adalah membayar utang. Membayar utang, membayar bunga hutang. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya. Nah, maka bagaimana supaya belanja kita itu tidak banyak digunakan untuk membayar utang? Ya kuncinya satu ya, masyarakatnya harus sehat dulu gitu ya. Nah, kalau pendanaan untuk kesehatan kita masih lebih banyak ke kuratif ya, untuk ke penanganan orang sakit lah ya, untuk beli obat dan lain sebagainya, akan begitu-gitu aja ya. Dikhawatirkan cepat atau lambat negara kita akan menuju ke krisis ya, kalau kondisi itu terjadi. Nah, tetapi apa kalau pendanaan kesehatan kita lebih banyak untuk program preventif promotif ya, walaupun tadi indikatornya itu kurang terlihat ya, kurang terlihat, dan pengukurannya itu harus berdasarkan analisis data yang cukup kuat, ya kan? Tapi pendanaan preventif promotif ini nyatanya adalah membuat penduduk lebih sehat. Kalau penduduk lebih sehat, mereka akan apa? Bekerja. Ya, kalau mereka bekerja produktif ya, maka pendanaan untuk negara itu juga akan meningkat. Karena kita punya GDP ya, produktivitas nasional. Ini masyarakat itu tidak hanya konsumtif saja, tapi juga produksi. Nah, hasil produksi ini akan beberapa masuk ke penerimaan negara dari pajak, gitu kan? Hasil yang diekspor dan sebagainya. Nah, hasil yang diekspor jangan bahan mentah kan gitu ya, barang yang jadi. Kayak yang berat ini jadi ngomongin utang ya, ngomongin utang. Ketika komponen yang banyak digunakan untuk membayar utang, maka dana untuk kesehatan juga akan makin sedikit, gitu kan. Ketika dana yang digunakan lebih banyak untuk membayar utang atau bahkan bunga utang, maka akan ada program-program yang dikorbankan. Itu adalah external effect ya dari adanya utang yang bisa berdampak ke danaan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, ini jadi sedikit menyinggung ke transformasi kepemerintahan yang baru. Maka untuk sebenarnya peningkatan pemasukan dari mana? Ya dari mereka yang produktif. Ya. Mereka yang produktif, dari kita yang produktif. Produktif ditambah dengan inovatif. Ya, kayak prinsip pengusaha saja ya. Maka daerah yang produktif dan inovatif, income-nya juga akan meningkat, tidak terlalu tergantung dari pusat, gitu ya. Bisa juga untuk mendanai kesehatan di daerahnya. Ya, ngomong saja mudah ya, untuk realisasinya akan cukup sulit. Tapi kira-kira itu eksternal efek dari kondisi yang ada di pendanaan di tingkat nasional yang mungkin bisa berpengaruh ke pendanaan di tingkat atau di sektor kesehatan. Gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya ya. Ini hasil kualitatifnya ya, mungkin nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sebelum kita tutup kuliahnya hari ini. Oke, jadi output dari kuliah hari ini adalah Bapak Ibu mengetahui ya, sumber pendanaan kesehatan dari mana saja, dari level nasional dan di level daerah, ya, dan kepada siapa diterima dan untuk apa. Ya.
preventif, korektif, atau untuk kuratif. Nah, contoh-contoh untuk preventif apa? Oke, output-nya ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja, kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.